malam Ibu Bapak, saudara-saudara Selamat malam. semua. Malam, Mbak. Nah, kali ini kita akan melihat pengalaman tentang kasih Tuhan dan dosa manusia sebagai pribadi. Ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya akan kita lihat Israel sebagai satu bangsa, sebagai satu ya komunitas umat Allah gitu ya. Nah, kita akan lihat ya tiga orang raja pertama Israel dengan pengalaman mereka masing-masing. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu. Eh, Masih ingat nggak Bapak Ibu kapan terakhir berdosa? Saya ulang-ulang pertanyaan kayak gini ini ya. Tadi sore, Pak. Baru ya, Pak. Kemudian Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Kalau orang berdosa, orang Katolik berdosa, itu menghina Tuhan kan ya. Iya. Ingat di doa-doa tobat tapi yang lama ya, yang baru telah tidak setia gitu ya. Jadi dosa yang saya lakukan berkaitan dengan Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, tapi Bapak Ibu itu dikasih Tuhan apa enggak? Kasihi, Pak. Kasihi Hmm. dong. Kasihi, Pak. Ketika mengingat Tuhan mengasihi aku, tapi aku berdosa dan menghina Tuhan, ngerasa ada yang aneh enggak di situ? Malu, Aneh. Iya, ya. Waktu Bangetan ya marah kita ya. iya, Pak. Tapi kalau Bangetan gitu. setelah kerja barusan rasanya kok nyesel, aneh. Nah, Malu, ya itu. Pak. Kenapa? Malu. Kadang bisa rasa malu gitu kan. Kemudian, Iya, kalau sudah sampai level malu, berani nggak marah sama Tuhan? enggak berani, Pak. Udah nggak berani. Dulu waktu nggak malu, berani marah sama Tuhan. Sebenarnya juga enggak, Pak. Hmm? Enggak, Pak. Nggak Enggak pernah. berani. Luar biasa. Jengkel juga nggak. Kecewa juga nggak. Lah iya, kalau jengkel iya, Pak. Tapi kan enggak sama Tuhan, Pak, jengkelnya. Iya, jengkel. Kapan orang bisa jengkel sama Tuhan? Kalau nggak pernah, jangan maksa. Karena saya termasuk orang yang pernah marah kepada Tuhan. Dan saya tidak akan pernah satu kali pun entah namanya apa ya, mengejek, menghina orang yang pernah marah kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau orang sudah sampai level malu kepada Tuhan, berani memohon tapi maksa gitu. Gak berani, Pak. Ya, mau enggak berani maksa. Ya, ini ada tiga orang raja yang awalnya itu dipilih oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberi apa yang diminta, tapi kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, dan jatuhnya ke dalam dosa itu memang berbeda. Dan ketiganya harus menanggung konsekuensi dari dosa. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dulu begini. Eh, Dalam kitab Hakim-Hakim kita menemukan ada 12 orang nabi, 12 orang hakim ya. Kemudian sesudah itu di kitab 1 Samuel kita menemukan ada 2 orang hakim yang juga sekaligus bertindak sebagai imam. Nah, kalau Samuel disebut nabi bahkan. Yang pertama itu Eli, Iya, yang kedua Samuel. Samuel. Nah, Samuel itu menjadi orang penting karena dia bisa disebut sebagai hakim terakhir dan dia yang mengangkat, yang mengurapi raja pertama. Jadi bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab, punya peran penting dalam peralihan dari masa para hakim ke masa para raja. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka 1 Samuel bab 8. Ayat berapa, Pak? Ayatnya semua 1 sampai 22, tapi babnya dulu, bab 8 dulu. Sudah, Pak. Orang Israel menghendaki seorang raja. Yang kita lihat di situ, lihat ke ayat 1. Samuel sudah tua.
Kemudian ia mengangkat anak-anaknya sebagai hakim atas Israel. Tapi yang terjadi ayat 3, anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka, dan mereka Iya. berpaling pada keuntungan semata, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini peringatan. Peringatan apa? Pemimpin yang diwariskan itu sangat beresiko. Samuel baik, anaknya enggak baik. Ketika ini Samuel menyerahkan kuasa kepada anak-anaknya, anak-anaknya tidak berlaku seperti Samuel. Ini peringatan untuk orang Israel kalau mau milih raja. Risikonya kayak gini ya. Raja itu kan turun-temurun. Raja nanti akan mengangkat anaknya menjadi penggantinya, begitu seterusnya kan. Nah, yang Iya. dipilih untuk menggantikan raja belum tentu baik. Nah, kemudian lihat sekarang ayat 4. Semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel. Dan mereka minta, ya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu, sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami sama seperti semua bangsa lain. Iya, kenapa kok begitu? Lihat, mereka biasa berperang kan? Kalau berperang lawan bangsa lain, bangsa-bangsa Iya. lain itu sudah punya raja. Dan kalau sudah punya raja, punya pasukan. Kalau punya pasukan, pasti pakai seragam. Kemudian lihat, raja juga pakai pakaian khusus. Jadi kalau perang menghadapi raja dan pasukan dengan kostum, dengan senjata yang seragam, orang Israel seringkali minder. Mereka tidak punya tentara, yang mereka punya hanyalah sipil bersenjata, rakyat yang berperang melawan pasukan. Nah, permintaan ini sebenarnya lebih daripada itu di mata Samuel. Kenapa? Lihat ayat 6. Samuel kecewa ketika mereka berkata, berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami. Terus Samuel berdoa. Dan Tuhan berkata, dengarkan suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Walaupun Tuhan berkata seperti itu, tahu kalau orang Israel menolak dirinya, Tuhan tetap minta supaya Samuel memenuhi permintaan mereka. Tapi Samuel harus memperingatkan mereka, kalau kamu minta raja, maka konsekuensinya kamu harus bayar pajak. Anakmu, laki-laki, perempuan, harus jadi prajurit, harus jadi pelayan istana, dan kemudian ujungnya kamu akan menjadi budak raja. Mereka tetap tidak peduli. Ya, mereka tetap tidak peduli dan tetap minta raja. Nah, Tuhan sudah mengatakan, penuhi permintaan mereka, dengarkan apa yang mereka minta. Nah, kemudian di bab 10, Tuhan sungguh memenuhi permintaan mereka. Bapak Ibu, lihat ke bab 9 ayat 1. Ini di daerah Benyamin. Ada seorang laki-laki bernama Kis. Kemudian ayat 2, dia punya anak namanya Saul. Lihat ayat 2 ya, seorang muda dan tampan. Terus, tidak ada orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Ia lebih tinggi daripada semua orang sebahu ke atas. Jadi kalau seorang Israel sedang berkumpul sama laki-laki kumpul semua gitu, pasti semua orang akan bisa melihat Saul. Lebih tinggi dari semua yang lain, udah gitu lebih cakep dari semua yang lain.
Nah, orang inilah yang dipilih menjadi raja. Yang tolong diperhatikan, suku Benyamin. Maksudnya apa? Di antara anak-anak Yakub, Benyamin itu anak paling kecil kan ya. Kecil, iya. Nah, itu Saudaranya berarti Saul berasal dari suku yang Benyamin. dalam tanda kutip tidak diunggulkan, bukan dari suku yang paling terhormat gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, kemudian lihat ke bab 10 ayat 1. Kita sering mengutip teks ini ya. Samuel mengambil puli-puli berisi minyak, menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel. Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan. Dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Israel tetap umat Tuhan. Beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Dalam sistem kerajaan yang ada pada masa itu, semua yang ada di wilayah kekuasaan raja, ya baik tumbuhan, tambang, tanaman, kemudian binatang, manusia, semua itu punya raja. Sehingga raja bisa berkata, rakyatku. Nah, Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas umat Tuhan. Jadi Saul tidak punya kuasa penuh atas umat Tuhan. Tetapi dia bertindak sebagai wakil Tuhan yang memerintah, yang memimpin, yang membebaskan umat Tuhan. Nah, kemudian sekarang kita lihat ayat bab 10 yang ayat 6, diingat lagi ya. Tanda kalau Tuhan mengurapi Saul itu adalah roh Tuhan ya menguasai Saul. Nah, kemudian sekarang silahkan sekarang ke bab 11. Ini Saul yang diurapi oleh Tuhan sekarang sungguh-sungguh bertindak sebagai penyelamat. 11 ayat 1. Nahas orang Amon bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Ini salah satu kota Israel. Ya. Kemudian orang Yabes berkata kepada Nahas, ikatlah perjanjian dengan kami dan kami akan takluk kepadamu. Orang Yabes menyerah. Nah, tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengikat perjanjian dengan kamu. Ya, kamu boleh menyerah, tapi syaratnya satu. Tiap mata kananmu harus dicungkil. Bapak Ibu, kalau situasi wajar ya, situasi yang wajar. Kalau orang memanah, itu matanya terbuka semua atau terpejam, ditutup satu. Tutup satu. Yang ditutup mata kanan apa kiri? Kiri Biasanya kebanyakan. Kiri yang ditutup. Yang biasanya kiri kan ya. Jadi Iya. mata kanan itu yang terbuka. Nah kalau sekarang, Nahas minta supaya mata kanan semua orang Yabes dicungkil, itu kan sudah melemahkan semangat, melemahkan kemampuan untuk perang. Itu sama dengan setiap ibu jari kaki dipotong, ya nggak bisa lari orangnya. Ini situasi yang ini sulit kan ya. Dan ya selain menyulitkan mereka kalau berperang, mata kanan yang dicungkil itu tentu membuat malu. Nah, kemudian di ayat 3, para tua-tua Yabes minta izin, ya, minta waktu 7 hari untuk minta bantuan kepada suku-suku Israel.
Kalau tidak ada yang mau menyelamatkan mereka, maka mereka, orang Yabes, akan menyerah dan terima setiap mata kanan akan dicungkil. Nah, utusan-utusan dari Yabes itu kemudian sampai di Gibea, tempat Saul tinggal. Nah, kemudian mereka menyampaikan apa yang terjadi dengan mereka di kota Yabes. Saul pulang dari ladang mendengar berita dari utusan Yabes itu. Sekarang 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar perkataan itu, roh Allah menguasai dia dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Roh Tuhan menyertai Saul dan Saul menjadi sangat kuat. Ya. Lalu dia mengerahkan orang-orang Israel dan kemudian berangkat untuk menghadapi Nahas orang Amon. Lihat ayat 8. Saul memeriksa barisan mereka di Bezek. Ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Ini jumlah orang yang dikumpulkan. Nah, kemudian ayat 11. Esoknya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Menjelang hari terik. Jadi perang hanya setengah hari. Orang-orang yang lolos tercerai-berai dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat bagaimana Saul yang diurapi oleh Tuhan itu bertindak sebagai penyelamat bagi Israel. Situasi awal begitu. Nah, kemudian sekarang ke bab 12. Samuel berkata kepada seluruh Israel, aku telah mendengarkan suaramu. Semua yang kamu katakan kepadaku, aku telah menobatkan seorang raja atasmu. Sekarang, inilah raja yang menjadi pemimpinmu, sedangkan aku sudah tua dan beruban. Nah, kemudian kita lihat sekarang, Saul sudah menjadi raja ya atas Israel. Tapi kemudian sekarang berikutnya ke bab 13. Ini ada yang mungkin dalam penilaian kita, ini ada yang aneh, karena ya ini yang salah sebenarnya bukan Saul, tapi ada yang pihak lain. Sekarang ayat bab 13 ya. Saul berumur sekian tahun ketika menjadi raja. 2 tahun ia telah memerintah Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel, 2.000 orang bersama Saul di Mikmas, dan di daerah pegunungan Betel, 1.000 orang bersama Yonatan di Gibea Benyamin. Selebihnya dari rakyat di seluruhnya pulang ke kemah masing-masing. Nah, ini ada situasi di mana Saul harus menghadapi orang Filistin. Ya. Yonatan mengalahkan pasukan jaga Filistin di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul meniup sangkakala di seluruh negeri, pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Seluruh Israel mendengar bahwa Saul telah mengalahkan pasukan Filistin, dan dengan demikian orang Israel sangat dibenci orang Filistin. Ini perang lawan orang Filistin sekarang. Ayat 5. Orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda, dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Nah ini, ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian, sumur kering. Malah ada
Orang Ibrani yang menyeberangi sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead, sementara Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini situasi sudah mendesak ya. Ia menunggu 7 hari sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Kalau mau perang, misah dulu. Ini orang Israel mau perang lawan orang Filistin kan? Ini Romo Samuel itu bertugas untuk mempersembahkan kurban. Tidak diceritakan mengapa Samuel tidak tepat waktu. Tapi nyatanya dia tidak tepat waktu. Nah, sementara menunggu Samuel yang nggak datang-datang, perang nggak akan dimulai kalau Samuel belum mempersembahkan korban. Rakyat, ini pasukan, banyak yang kemudian pergi tercerai-berai. Nah, apa yang kemudian dilakukan Saul? Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Ini kesalahan Saul. Dia mengambil peran yang sebenarnya bukan peran dia. Kita nggak bisa membandingkan dengan raja lain ya. Kita lihat bagian ini dulu. Jadi, tugas Samuel mempersembahkan korban. Tapi dia nggak datang-datang. Sementara rakyat tercerai-berai. Saul mengambil inisiatif, ya sudah karena Samuel nggak datang-datang, aku yang mempersembahkan korban supaya kalau kita mau perang, udah kita tinggal berangkat. Nah kemudian baru saja ia selesai mempersembahkan korban bakaran, muncullah Samuel. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku. Dan kau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal, padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran. Bapak Ibu, situasi yang dihadapi oleh Saul jelas sulit kan ya? Kalau kita sekarang mengatakan, oh, cuma mempersembahkan kurban aja kok Samuel menyalahkan Saul. Ya kalau kita yang menilai begitu, ringan saja kita mengatakannya. Tapi untuk situasi di zaman itu, yang dilakukan Saul dikatakan keliru. Bukan bagianmu mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Nah, kemudian Saul sudah menjelaskan, aku melakukan ini karena situasi yang memaksa aku. Tapi lihat penilaian di ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkan kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan akan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya. Sebab engkau tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepada. Jadi Saul dikatakan bersalah. Jadi dan nggak ada, Bapak Ibu cari juga nggak ketemu Samuel yang memaklumi Saul. Ya udahlah, karena situasi memaksa, tadi juga saya ada halangan di jalan, maka nggak bisa tepat waktu. Kalau kamu harus mempersembahkan kurban, ya udahlah. Nggak bisa, nggak begitu. Nggak begitu. Sama sebenarnya Bapak Ibu, situasi yang seperti ini ketika berhadapan dengan Tuhan, jangan-jangan kita sering mengalami. Bapak Ibu bisa menjelaskan mengapa saya melakukan kesalahan, mengapa saya berdosa. Tapi keterangan itu diperlukan di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan akan memaklumi kan? Oh ya udah karena kamu situasi memang sulit ya udahlah kamu berdosa nggak apa-apa lah.
Pernah dengar kalimat kayak gitu dari Tuhan? Mau menjelaskan alasan kepada Tuhan juga nggak berani. Nanti kalau ketemu Tuhan apalagi, jangankan menjelaskan, ngomong aja belum tentu bisa kok. Tapi memang godaan atau situasi yang membuat orang berdosa itu tidak selalu mudah, tidak selalu hitam dan putih, tidak selalu ini nggak ngapa-ngapain kok berdosa, nggak juga begitu juga. Situasi yang berat, situasi yang sulit, situasi yang membingungkan bisa jadi membuat orang mengambil putusan untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya itu keliru. Saul dianggap sudah tidak menaati perintah Tuhan. Tugas Saul adalah menyelamatkan. Ya, mempersembahkan korban itu bukan tugas Saul, itu tugas Samuel. Nah, kemudian lihat konsekuensinya ya. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaan atas Israel untuk selamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Bahkan kerajaanmu akan diberikan kepada orang lain. Ya, orang itu akan menjadi pemimpin Israel menggantikanmu gitu. Kemudian situasi sulit yang berikutnya dihadapi oleh eh, Saul ketika harus berhadapan dengan orang Amalek. Ini Bapak Ibu lebih sulit lagi situasinya. Sekarang silahkan ke bab 15. Bab 15 ya. Ayat 1. Samuel berkata kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja sebagai raja atas Israel umatnya. Sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Firmannya bagaimana? Ayat 2. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Amalek kepada Israel karena mereka menghadang orang Israel ketika keluar dari Mesir. Sekarang pergi dan kalahkanlah orang Amalek. Dalam hal ini Bapak Ibu yang tolong diperhatikan di kitab Keluaran bab 17 itu orang Amalek menyerang orang Israel. Orang Amalek itu suku yang tinggal di padang gurun. Israel itu pendatang baru di gurun. Ketika orang Israel di padang gurun dan diserang oleh orang Amalek, di situ ada pasukan, orang-orang muda ada. Tapi ada juga kakek, nenek, perempuan, anak kecil, banyak. Sementara ketika orang Amalek datang menyerang, ya nggak akan mereka bawa kakeknya, nggak akan bawa anak-anaknya, bawa istrinya, nggak. Laki-laki, dewasa, yang biasa berperang. Itu kita bisa bayangkan gini tuh. Bapak Ibu punya anak, anak masih kecil, diganggu oleh orang yang sudah dewasa. Kemudian gimana perasaan Bapak atau Ibu kalau menghadapi kayak gitu? Saya tanya perasaan. Marah, Pak. Ada marahnya. Cari orangnya apa enggak selangkah selanjutnya? Cari lah. Cari. Balas dendam, Pak. Mau ada balas dendamnya, balas. Dan tidak akan ada yang mengatakan, Bapak itu, Ibu itu kejam. Anaknya masih kecil diganggu orang sudah dewasa, terus Bapak itu balas. Ada yang bilang itu kejam? Enggak. Kenapa kok begitu? Karena orang tua yang anaknya masih kecil dan diganggu orang yang sudah dewasa, sakit hati. Dan itu menunjukkan kalau orang tuanya sayang sama dia. Kecuali yang mukul guru loh ya. Kalau yang mukul guru itu sudah ada yang berbeda. Nah, kemudian orang Israel ingat pendatang baru di gurun. Diganggu oleh orang Amalek, suku padang gurun. Tuhan waktu itu sudah mengutus Yosua untuk mengalahkan mereka. Tapi rupanya Tuhan masih sedih dengan situasi itu. Dan waktu itu Tuhan janji untuk
memusnahkan orang Amalek. Setelah Israel menjadi raja dan punya raja, Saul yang diberi tugas untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, memusnahkan orang Amalek. Nah, kemudian lihat ayat 3. Sekarang pergi dan kalahkanlah Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, jangan mengasihani mereka, bunuh semua. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perang Tuhan. Saul jadi apa menyebutnya ya, alat atau tangan Tuhan. Musnahkan, tumpaslah. Itu bukan bantai dalam arti bunuh supaya menunjukkan kekejaman, bukan. Ini cara mempersembahkan tawanan, rampasan kepada Tuhan. Seperti ketika orang mempersembahkan korban binatang, dibunuh dan kemudian ya dibakar. Nah, kemudian ayat 4. Saul mengerahkan rakyat dan memeriksa barisan mereka di Telaim, 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Kemudian ayat 7. Saul mengalahkan orang Amalek mulai dari Hawilah sampai Syur di sebelah timur Mesir. Saul menang. Kemudian masalah muncul. Ayat 8. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi seluruh rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Agag dibiarkan hidup oleh Saul. Demikian juga kambing, domba, dan lembu yang terbaik dan tambun, anak domba, dan semua yang berharga tidak mau mereka musnahkan. Tetapi semua yang tidak berharga dan buruk mereka musnahkan. Perhatikan pesan Tuhan, perintah Tuhan di ayat 2 dan 3. Saul tidak menepati atau tidak bertindak mengikuti yang diperintahkan Tuhan. Tumpas semua. Tapi yang terjadi, raja dibiarkan hidup sebagai tawanan. Lalu binatang yang bagus-bagus dibawa sebagai rampasan. Ini bukan perang biasa. Ini perang Tuhan, ini perang suci. Perang untuk Tuhan, perang karena Tuhan, atau malah Tuhan berperang dengan menggunakan Israel sebagai alat. Tapi Saul sebagai raja harus bertanggung jawab ketika terjadi Raja Agag ditawan, rampasan dibawa pulang. Nah, kemudian Samuel mengunjungi, ya, nengok pasukan yang menang perang ini. Ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Ini kata Saul. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul bilang begitu. Tapi Samuel bilang, ayat 14, kalau begitu, mengapa ada suara kambing domba yang sampai ke telingaku dan suara lembu yang ku dengar? Kalau Saul melakukan perintah Tuhan, nggak akan ada suara kambing domba. Tidak akan ada rampasan, tidak akan ada tawanan. Ini dipandang sebagai penolakan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Nah, kemudian ayat 20, kita lihat keterangan dari Saul. Kata Saul kepada Samuel, aku justru mendengarkan suara Tuhan, maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Aku membawa Agag raja Amalek, sedangkan orang Amalek telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan. Lihat ya, dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini alasannya. Diterima? Enggak. Ayat 22.
Tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti pada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung, keras kepala seperti kejahatan menyembah berhala. Nah ini, karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Ayat 26. Tetapi kata Samuel kepada Saul, aku tidak mau kembali bersamamu sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Maka Tuhan pun menolakmu sebagai raja atas Israel. Nah, Bapak Ibu, ini situasi sulit berikut yang dihadapi oleh Saul, yang membuat kemudian Saul mengalami atau melakukan kesalahan, dan kesalahannya itu adalah menolak mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kenapa sampai terjadi Saul menolak perintah Tuhan? Sebenarnya kalau dibilang menolak, ya enggak lah. Saya melaksanakan perintah Tuhan. Saya berperang melawan orang Amalek. Salah saya cuma dikit kok, menawan Agag. Terus rakyat ngambil rampasan. Itu nanti juga mau dipersembahkan kepada Tuhan kok. Nggak bisa keterangan seperti itu diterima oleh Samuel. Nggak bisa keterangan itu diterima oleh Tuhan. Jadi yang membuat Saul melakukan kesalahan, ya ini, memandang perang ini sebagai perang biasa. Kemudian yang berikutnya, Saul ternyata tidak berdaya menghadapi rakyat yang menganggap perang ini sebagai perang biasa, sehingga rakyat mengambil barang rampasan dan Saul nggak berani berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu, dari pengalaman kesalahan yang dibuat oleh Saul ini, ya kita harus belajar dan memperhatikan. Mau punya alasan seperti apapun, yang namanya dosa tetap dosa. Dosa tetap dosa. Enggak ada. Karena ada keterangan begini-begini, maka dosaku dianggap kecil, dianggap tidak berdosa. Ini saya tidak bicara tentang teologi moral ya. Kita belajar dari kitab Samuel ini. Kalau belajarnya teologi moral, nanti diskusinya akan lebih panjang. Tapi ini prinsip yang saya kira menurut saya ini mendasar. Enggak bisa. Dengan menunjukkan alasan, maka kemudian dosa dimaklumi. Enggak. Bapak-Ibu juga bisa kok mengingat yang diajarkan Tuhan Yesus. Entah dosa apa yang pernah dilakukan, tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah Tuhan Yesus pernah memaklumi ketika murid-muridnya berdosa? Tidak. Enggak apa-apa berdosa, kamu manusia kok. Pantas kalau kamu berdosa, kamu lemah. Udah lanjutin dosanya, gitu. Enggak akan ada kalimat seperti itu. Tuhan Yesus juga keras terhadap dosa. Kalau matamu menyesatkan kau, cungkil. Kalau tanganmu menyesatkan kau, potong. Itu kan prinsip yang sangat keras ketika berhadapan dengan dosa. Dan Saul harus menanggung konsekuensinya. Dia raja yang dipilih oleh Tuhan, tapi dia tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka kemudian Tuhan mengatakan, iya, Tuhan menolak Saul dan memilih orang lain untuk menjadi raja, pemimpin Israel menggantikan Saul. Baik, Bapak Ibu, kalau dari kisah Saul ini, hal yang saya bisa pelajari dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang ini tadi. Orang bisa punya alasan untuk berdosa, tapi kemudian ketika berhadapan dengan Tuhan, alasan seperti itu tidak ada guna. Kemudian dosa yang seperti itu pun tetap harus tanggung konsekuensi. Orang yang melakukan dosa dengan segala macam alasan tetap harus menanggung konsekuensi.
Nah, itu yang kita lihat dalam pengalaman yang dihadapi oleh Saul. Baik, sampai di sini apakah ada yang perlu diklarifikasi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, Pak Ferry, silahkan. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan atau diklarifikasi tentang kisah Saul, jadi tadi dikatakan bahwa apapun alasannya, dosa tetap berdosa, tidak ada pembenaran atau pemakluman, dan ada konsekuensi. Tadi kita sudah lihat, ada dua konsekuensi. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada, Belum Pak. ada Pak Seto. Cukup dulu. Belum. Bapak Ibu jadi pada mikir apa mendengar Saul ini? Hmm. Jadi pada mikir apa tentang Saul? Nggak berani bikin alasan lagi sama Tuhan kalau berdosa. Iya. Nggak berani alasan lah. Ya, itu peringatan serius ketika kita belajar tentang kisah Saul ini ya. Nah, kalau nggak ada, Oh, kita izin Pak bisa. mau tanya itu Oh, ya, silakan. di sini kita belum bisa melihat belas kasih Tuhan padahal Saulnya udah memohon ampun ya Pak. Itu eh, kok bisa luput dari di situ Pak ya? Belas kasih Tuhan terhadap permohonan ampun si Saul. Terima Ya, kasih. yang bagian ini lihat ke depan, Pak. Saul itu kalau bicara tentang gini, tentang pengurapan tadi, tentang pengurapan itu Saul dari suku yang bisa dibilang paling kecil. Iya, Benyamin. Kemudian yang berikutnya dari antara kaum-kaumnya itu pun Saul juga dari kaum yang dikatakan paling kecil. Tuhan yang memilih Saul, Tuhan yang memberikan kedudukan raja. Nah, kemudian Saul sempat melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Lihat yang pengalaman menyelamatkan Yabes Gilead tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita temukan Saul yang menerima kebaikan dari Tuhan berlaku seperti ini. Saul sudah melakukan kesalahan. Nah, kemudian sekarang balik ke bab 15 ya. Ayat 15. Ini ada yang lebih menyedihkan lagi daripada yang Pak Wisnu bilang. Ayat 35. 15:35 sampai hari kematiannya. Samuel tidak melihat Saul lagi. Terus Samuel berduka karena Saul dan ini yang lebih sulit lagi. Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan Saul raja atas Israel. Ya, kita tidak menemukan seperti yang kita temukan dalam kisah Adam, kisah Kain, dan yang lain ya. Tapi yang ini nggak berbeda. Kemudian perhatikan kata Tuhan yang menyesal itu. Maksud Tuhan kok menyesal? Ingat, ini namanya antropomorfisme. Kesalahan atau dosa yang dilakukan manusia itu ada pengaruhnya untuk Tuhan. Dan pengaruhnya apa? Membuat Tuhan bersedih. Nah, kemudian kita sekali lagi tidak menemukan seperti yang kita temukan di bagian lain.
Paling-paling yang kita bisa temukan begini, Saul sudah ditolak kan ya, tapi kemudian tidak langsung Saul diturunkan dari tahta. Kemudian yang menjadi lebih berat lagi, eh Bapak Ibu pernah nggak jadi leader, tapi ternyata yang Bapak Ibu pimpin itu orang-orang yang nggak senang sama Bapak Ibu. Itu rasanya gimana? Jadi leader, tapi yang dipimpin udah nggak terima. Itu kan situasi yang tidak mengenakkan, situasi yang tidak nyaman. Dan balik lagi, tanggung jawab Saul sebagai raja nggak main-main. Kalau kita tidak menemukan Tuhan yang mengampuni Saul, gitu, itu bukan soal Tuhan tidak memiliki kasih, tapi tanggung jawab sebagai Raja Israel. Bisa dikatakan waktu itu tanggung jawab paling tinggi. Dan orang yang menerima tanggung jawab dari Tuhan, itu harus melakukan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ya benar Pak, jadi kita tidak menemukan pola setelah ini menyesal, lalu ada ini pengampunan, nggak apa-apa, kamu tetap boleh jadi raja. Nggak begitu. Jadi yang kita temukan justru Tuhan tidak kompromi. Jadi dari kisah Saul ya, kita langsung bisa melihat Tuhan tidak bisa diajak kompromi dengan dosa. Begitu Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak Seto, Bapak Ibu, Pak Ferry, boleh izin iya, bertanya? silakan Ibu Ya, Liana. ya. Pak Seto, Tuhan kan memberikan manusia kepada manusia itu akal budi dan kehendak bebas. Dan Tuhan sangat komit dengan kehendak bebas yang Dia berikan kepada manusia. Tetapi karena kehendak bebas ini, maka manusia itu suka keluar dari koridornya gitu. Terbukti dengan eh, ketidaktaatan manusia, gitu kan. Eh, Kembali misalnya kepada yang dialami oleh bangsa Israel, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu kan kalau menurut saya ya Pak Seto ya, itu tuh pemicunya adalah karena kehendak bebas itu Pak Seto. Nah, karena Hmm. kehendak bebas ini membuat manusia jadi seperti itu, eh, kenapa masih diberikan ya Pak Seto kehendak bebas itu ya? Itu sama dengan kalimat yang diucapkan oleh Adam itu loh. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberikannya kepadaku, maka aku memakannya. Sama toh, karena Tuhan memberi aku kehendak bebas, maka aku Mm-mm. berdosa. Jadi yang salah siapa? Oh, Nah, kemudian sekarang begini. Begini dulu. Eh, Kalau kita bicara tentang kasih, itu juga karena kehendak bebas atau bukan? hmm, Ibu pernah dikasih oleh boneka? ya, Pernah Tidak, dikasih oleh robot? tidak. tidak. Enggak. Tidak. Nah, Keputusan untuk mengasihi itu juga datang dari kehendak yang bebas itu. Jadi begini, eh, untuk membuktikan bahwa saya mengasihi seseorang atau mengasihi Tuhan bahkan itu kehendak bebas akan sangat berfungsi. Kalau nggak ada kehendak bebas, maka kita akan menemukan, loh ini mengasihi karena disuruh. Saya bisa disuruh untuk melakukan yang baik. Tapi apakah saya bisa disuruh mencintai? Perintah Yesus memang aneh ya. Kenapa? Dalam cinta, dalam kasih, itu hati menghendaki supaya yang dikasihi bahagia. Kalau enggak, itu bukan kasih. Kemudian saya berani berkorban untuk kebahagiaan orang yang saya kasihi. Nah, itu kasih. Tanpa kehendak yang bebas, manusia juga tidak bisa melakukan itu. Nah, kemudian saya tidak mau berandai-andai. Seandainya manusia tidak diberi kehendak bebas. Nah, saya dulu mengandaikan lebih kuat lagi waktu masih kecil. Kenapa sih
kita tidak dibawa ke surga aja langsung? Kan nggak perlu berdosa kalau saya ke surga langsung. Kenapa sih waktu baptis saya nggak langsung mati aja? Gitu. Itu pikiran anak kecil saya dulu. Karena begitu dibaptis, mati, wah kan langsung masuk surga. Waktu kecil mikirnya begitu, tapi kemudian nyatanya kita hidup dengan semua yang ada dalam diri kita ini. Lalu sekarang harus bagaimana? Yang bisa dikerjakan apa? Bapak Ibu silahkan. Ini kita harus belajar banyak sekali. Jadi manusia kan konsekuensinya belajar banyak kan ya. Iya. Kalau diskusi sama anak-anak, saya pernah ngomong, jadi kalau jadi manusia itu ternyata harus belajar banyak sekali. Makan harus belajar supaya mulut nggak berbunyi, itu kalau ngomong sama anak-anak gitu kan. Harus belajar untuk sopan, belajar ngomong yang baik, belajar kata demi kata yang baik dan benar. Kan latihannya begitu dari kecil. Dari kecil latihannya apa? Membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dan berani untuk mengambil keputusan, memilih yang baik, yang benar. Nah, begitu yang bisa dikerjakan. Saya tidak akan bicara tentang seandainya, gitu ya. Begitu, Bu. Iya. Terima kasih Pak Seto. Dan Ibu sudah pasti banyak belajar tentang membedakan baik dan buruk, lalu berani untuk memilih yang benar. Pak, mau nanya dong, Pak. Oh, silakan. Menyambung pertanyaan Bro Wisnu yang tentang Saul tadi dengan belas kasih Tuhan. Kan di bab 15 ayat 24 Saul menyesal atas dosa-dosanya ya. Telah berdosa, aku telah melanggar titah Tuhan dan sebagainya. Tapi kayak dia tidak diberi kesempatan gitu untuk menebus dosanya atau bertobat gitu. Sementara kalau dicerita, mungkin maaf agak lompat, kalau dicerita tentang kisah Raja Daud pun jatuh ke dalam dosa, tapi dia kita bisa melihat ada pergumulannya dalam pertobatannya dan Tuhan masih memberikan kesempatan. Itu gimana ya Pak? Enggak, Daud akan mengalami yang lebih berat daripada yang dialami Saul. Daud Tapi nggak mengalami diceritakan yang kalau dari lebih berat. Saul. Ini yang akan kita diskusikan. Saya tidak yakin Ibu akan memilih, oke lah, saya mending alami kayak Daud ya. Saya nggak yakin itu. Ayo kita buktikan. Tapi kalau Saul kayaknya ceritanya langsung di-cut gitu Pak. Nggak Iya, ada pergumulan. iya, ya ceritanya nggak bisa kita kemudian mengusulkan, wah ini ceritanya kok belum lengkap, tolong lengkapi, kan nggak bisa begitu juga. Jadi kita hanya membaca yang ada, mempelajari apa yang ada, lalu apa yang kita bisa diskusikan dari situ. Saya nggak yakin Bapak Ibu akan memilih mengalami menjadi seperti Daud daripada mengalami seperti Saul. Nah, nanti habis ini kita langsung lihat. Nanti habis ini kita lihat. Kalau masih ada pertanyaan, Pak Ferry, satu Ya, lagi kalau masih ada. satu pertanyaan lagi mungkin. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya Baik, bisa dilanjut, Mas Seto. baik. Kalau tidak ada, sekarang ke bab 16. 16. Masih 1 Samuel, sekarang bab 16. Ini ada yang lebih sulit lagi sebenarnya. Bapak Ibu ingat tadi Tuhan menyertai Saul, roh Tuhan menguasai Saul ya. Iya. Tapi orang yang dikuasai roh Tuhan bisa berlaku kayak gitu. Nah, kemudian setelah Saul ditolak, Samuel kemudian mengurapi Daud. Bab 16, langsung saja ke ayat 12. 16-12. Kemudian Yesaya menyuruh orang untuk menyebut Daud. Pipinya kemerah-merahan, sering kepanasan, dia gembala. Katanya indah dan tampan. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tampung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Perhatikan,
sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan menguasai Daud. Ya, Roh Tuhan yang tadi menguasai Saul, sekarang pindah ke, yang tadinya menguasai Saul, sekarang pindah ke Daud. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, kehidupan Daud itu bisa dibagi menjadi 3 tahap. Daud sebagai ini prajurit yang tinggal di istana. Kemudian Daud sebagai pelarian. Dan yang ketiga, Daud sebagai raja. Nah, kita lihat dulu Daud yang ini menjadi prajurit ya. Goliat kita lewati. Sekarang kita pindah ke bab 18. Bentar, ada yang terlewatkan. Oh, maaf, terlewatkan. Yang terlewatkan ada di akhir bab 16. Kembali dulu ke bab 16. Ini terlewatkan. Setelah roh Tuhan meninggalkan Saul, maka kemudian yang terjadi apa? Saul diganggu oleh roh yang jahat. Akibatnya, lihat ayat 15. 14 dulu. Sementara roh Tuhan telah menyingkir dari Saul dan ia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Hamba-hamba Saul berkata kepadanya, ketahuilah, roh yang menyusahkan dari Allah membuat engkau tersiksa. Saul, gini saja, nggak usah bingung dulu. Cukup mengingat Saul diganggu oleh roh yang jahat. Dan ini membuat Saul sangat tersiksa. Nah, untuk menenangkan Saul, maka perlu dicari seorang yang pandai main kecapi. Ayat 16. Apabila roh yang jahat itu menghinggapi Saul, maka si pemain kecapi harus memainkan kecapi dan Saul akan merasa tenang. Nah, kemudian hamba-hamba Saul kemudian mencari dan yang ditemukan itu adalah anak Isai ayat 18 itu. Kemudian sekarang ayat 19. Saul mengirim utusan kepada Isai dengan pesan, suruhlah menghadap kepadaku anakmu Daud yang sedang bersama dengan kambing domba. Lalu Isai mengambil seekor keledai dan yang dimuati dengan roti, sekantong anggur, dan seekor anak kambing. Yang mengirimkannya kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihi dia dan ia menjadi pembawa senjatanya. Kemudian Saul menyuruh orang kepada Isai dengan pesan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku menyukainya. Lalu aktivitas Daud 23. Setiap kali roh yang menyusahkan dari Allah itu mendatangi Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Lalu Saul merasa lega dan tenang. Roh yang menyusahkan itu pun menyingkir dari dia. Nih Saul sudah mengambil Daud. Dan Daud sudah ke istana ya. Sekarang baru ke bab 18. 19. Bab 18 ya. Ini Daud sudah jadi prajurit. Ayat 5. Daud maju perang dan berhasil dalam setiap tugas yang diperintahkan Saul, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai sejumlah prajurit. Jadi Daud sudah ini kalau disuruh perang berhasil terus. Lalu sekarang dia menjadi komandan regu gitu ya.
Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Situasi yang sulit muncul. Ketika mereka kembali sesudah saat membunuh orang Filistin itu, perempuan-perempuan dari semua kota Israel keluar menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari gembira dengan iringan rebana dan gerincing. Perempuan-perempuan yang bergembira itu bernyanyi berbalas-balasan. Perhatikan syairnya ya. Saul membunuh beribu-ribu musuh. Keren kan ya? Saul membunuh beribu-ribu. Tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Itu sama dengan Saul memang hebat, tapi Daud jauh lebih hebat. Dan orang Israel senang karena apa? Loh, memang Daudnya hebat kok. Saul menjadi sangat marah. Perkataan ini menyakiti hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku mereka perhitungkan cuma beribu-ribu. Hanya kerajaan saja belum dimilikinya. Sejak hari itu, Saul selalu dengki kepada Daud. Jadi sudah muncul iri. Ini kalau saya yang saya pasang di channel YouTube saya, itu saya kasih judul atasan iri kepada bawahan. Aneh kan enggak? Atasan kok iri sama bawahan. Tapi Saul iri kok kepada Daud. Esoknya roh yang menyusahkan dari Allah itu melanda Saul sehingga Saul kesetanan dalam rumah. Daud memainkan kecapi di tangannya seperti biasa, sedangkan Saul memegang tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya akan kutancapkan dia Daud ke dinding. Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Kalau Daud main kecapi untuk menenangkan Saul, itu bisa dipastikan Daud ada di dalam satu ruangan dengan Saul kan ya. Daud itu anak baru, bisa dibilang begitu. Saul itu sudah jadi raja, sudah berpengalaman perang. Melemparkan tombak itu sudah hal yang biasa dilakukan oleh Saul kan. Melemparkan tombak kalau dalam satu ruangan itu bisa disebut jarak dekat. Saul melemparkan tombak dan kemudian Daud gimana? Mengelak. Daud bisa mengelak dari lemparan tombak jarak dekat 2 kali. Jadi Saul melempar tombak ke arah Daud, Daud mengelak. Ulang lagi, Saul melempar tombak lagi, Daud mengelak lagi. Nah, Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan sekarang yang ayat 12 ini. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedangkan ia telah menyingkir dari Saul. Sebab itu, Saul menjauhkan Daud dari hadapannya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000. Sehingga ia maju berperang memimpin tentaranya. Daud berhasil dalam segala langkahnya karena Tuhan besertanya. Lihat, sejak awal Tuhan menyertai orang yang dipilihnya, orang yang diurapinya. Ini lebih kelihatan lagi. Daud mau dibunuh oleh Saul dengan tombak. Gagal. Sekarang Daud diangkat menjadi kepala pasukan 1.000. Tujuannya Daud maju perang, ada di barisan depan, resiko terbunuh sangat tinggi. Tapi nyatanya enggak terjadi. Dan itu menjadi tanda Tuhan menyertai Daud. Nah, kemudian sekarang ini Daud masih tetap menjadi pribadi yang menakutkan untuk Saul. Saul mau mempergunakan orang Filistin untuk membunuh Daud. Caranya, Daud akan menjadi menantu raja. Tapi syaratnya, lihat ke ayat 25. Maharnya apa yang diminta? Minyak.
ayat 25. Hmm. Itu berarti bisa sudah lihat ayat 25, 18-25. Itu berarti Daud harus membunuh 100 orang Filistin lalu menyunat mereka. Nah, kemudian menurut hitungan Saul, nggak mungkin Daud melakukan. Mati pasti. Daud pasti mati. Tapi ternyata nggak seperti yang diharapkan Saul. Ayat 27. Daud berangkat pergi, ia bersama orang-orangnya dan menewaskan 200 orang Filistin. Yang diminta 100, Daud siapkan 200. Kok bisa begitu? Ayat 28. Menyadari bahwa Tuhan beserta Daud dan Mikal putrinya mencintai Daud, makin takutlah Saul kepada Daud. Nah, ini Tuhan yang dalam satu perikop 3 kali disebut. Tuhan menyertai Daud, Tuhan besertanya, Tuhan beserta Daud. Nah, kemudian lihat, belum selesai. Daud harus mati. Setelah kawin dengan Mikal dan tinggal bersama Mikal dalam satu rumah, Saul kirim orang untuk membunuh Daud. Daud lolos. Dan kemudian Daud menjadi pelarian di padang gurun. Kita pindah ke bab 22. Daud masih sendirian, ya, melarikan diri ke gurun. 22 ayat 1. Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Mendengar hal itu, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya pergi ke sana mendapatkan dia. Lalu bergabunglah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar penagih hutang, dan setiap orang yang sakit hati. Ia pun menjadi pemimpin mereka, dan bersama dia ada kira-kira 400 orang. Daud sudah punya pengikut 400 orang. Ya. Ini kalau di luar Pulau Jawa sudah satu paroki ini sebenarnya. Nah, kemudian sekarang begini. Daud masih tetap menjadi target. Sekarang kita ke bab 25. Daud di padang gurun ini ya, bab 24 sekarang. Bab 24 ayat 1. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah mengejar orang Filistin, ia diberitahu demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saul kemudian mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Nggak tanggung-tanggung, 3.000 orang dikerahkan untuk mencari Daud. Tujuannya apa? Ya membunuh. Daud harus mati. Nah, kemudian lihat ke ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu. Ini sehebat-hebatnya prajurit. Ya, kalau posisinya sedang di toilet, itu kan ya bisa dibilang lemah, nggak siaga kan ya. Saul sedang ada di toilet. Ternyata Daud ada di bagian belakang gua yang dijadikan toilet itu. Lalu lihat omongan teman-teman Daud. Berkatalah orang-orang Daud kepadanya, inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maksudnya,
Kalau sampai Saul itu mencari Daud untuk membunuhnya, sekarang ada peluang untuk membunuh Saul. Anak buahnya bilang, ini kesempatan gitu loh. Selesaikan Saul. Lalu yang mengancam kamu nggak ada lagi. Tapi lihat yang dilakukan Daud. Daud pun bangkit, lalu memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tahan napas atau tutup hidung ini. Nah, kemudian lihat ya, Daud hanya memotong ujung jubah. Ini luar biasa loh ya, prajurit sungguhan ini ya. Bisa mendekati orang tanpa ada suara, tanpa yang didekati curiga sama sekali. Nah, kemudian lihat ayat 7. Ia berkata kepada orang-orangnya yang menganjurkan untuk membunuh Saul. Kiranya Tuhan mencegah aku melakukan hal ini, melayangkan tanganku melawan tuanku, orang yang diurapi Tuhan. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Perhatikan ucapan Daud ini. Aku tidak akan melayangkan tanganku melawan orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak akan melayangkan tangan, memukul, menyakiti Saul. Kenapa? Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini kita melihat motivasi yang sangat atau pemahaman yang sangat keren kan ya. Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Pernah membatalkan niat untuk nyakitin orang karena ingat Tuhan? Nggak jadi atau nggak? Yang pertanyaan yang pertama itu membatalkan niat untuk nyakitin orang karena ingat Tuhan. Nanti akan naik. Pernah nggak? Biarpun orang itu berlaku jahat, saya tidak akan membalas. Kenapa? Tuhan menyayangi orang itu. Masa aku menyakiti dia? Dulu kalimat seperti itu saya anggap ini maksudnya apa omongan kayak gitu. Karena dosen saya dulu yang mengatakan yang seperti itu. Kalimatnya lebih lebih apa nyebutnya? Lebih tinggi, lebih rohani, tapi buat saya waktu itu kayak omongan yang berlebihan gitu. Nah, jangan menyakiti sesama. Kenapa? Karena darah Kristus juga tertumpah untuk dia, gitu kalimatnya. Buat saya waktu itu omongan itu sangat berlebihan. Ngapain ngomong kayak gitu? Kayaknya kok dilebih-lebihkan gitu kan, Bapak Ibu. Tapi itu rupanya kalimat yang perlu mendapatkan perhatian kita. Tuhan mengasihi orang itu. Tuhan bukan hanya mengasihi saya, Tuhan mengasihi orang itu. Kalau Tuhan mengasihi orang itu, masa aku menyakiti dia? Itu. Ini kalau sudah ngomong baik-baik kayak gini, tapi giliran sudah dikuasai dendam, marah, nggak peduli lagi dengan semua itu, bisa jadi juga begitu. Tapi ini prinsip yang dipegang oleh Daud. Aku tidak akan melayangkan tanganku melawan orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kemudian bahkan ayat 8, Daud memperingatkan orang-orangnya dengan perkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Tangan mereka pasti sudah pada gemetar, genggaman mereka pasti sudah sangat kuat. Tapi Daud mencegah, jangan lakukan yang seperti itu. Kemudian hal yang sama terjadi di bab 26. Saul masih mengejar Daud. Ya, kemudian lihat di bab 26 ayat 2, 3.000 orang dikerahkan. Mereka kejar Daud, Saul dan pasukannya yang kejar Daud sampai malam. Lalu mereka tidur di gurun. Nah, kemudian sekarang ayat 7. Lalu Daud dan Abisai mendatangi tentara itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul
berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya tertancap di tanah di sebelah kepalanya, sementara Abner dan tentaranya berbaring di sekelilingnya. Ini luar biasa. Ini pengawal, bahkan panglimanya tidur semua. Dan Daud bisa sampai berada di tempat Saul tidur. Nah, di toilet itu orang sudah lemah, nggak akan waspada. Yang ini Saul tidur. Kemudian, lihat, Abisai, ini teman Daud, bilang begini di ayat 8. Hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang, biarlah ku tancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja. Tidak usah 2 kali. Ya iyalah, menikam orang yang sedang tidur kok. Kalau sampai salah tikam ya pasti aneh sekali ya. Sudah jarak dekat, jarak sangat dekat, tidur. Abisai minta supaya dia diperbolehkan membunuh Saul. Tapi Daud bilang begini, jangan binasakan dia, sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Jadi Daud tetap memiliki sikap yang sama. Tidak akan melayangkan tangan, tidak akan membunuh Saul karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini kita menemukan Daud yang bisa dikatakan orang yang disertai Tuhan ini berhasil dalam segala pekerjaannya. Kemudian dia menunjukkan sikap yang baik juga. Nah, kemudian sekarang setelah Saul tewas, gugur di medan perang, raja ya digantikan oleh anaknya. Tapi kita tidak mendiskusikan itu. Tapi yang kita diskusikan sekarang bab pindah ke 2 Samuel ya, bab 2. Samuel bab 2. Lihat ke ayat 1. Beberapa waktu kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan, pergilah. Kemana aku harus pergi? Ke Hebron. Nah, kemudian lihat ayat 3. Daud membawa orang-orang yang menyertai dia, masing-masing dengan keluarganya, mereka menetap di kota-kota Hebron. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Pindah ke bab 5. Oh, tunggu dulu. Jangan bab 5 dulu, bab 3 dulu. Jadi Daud menjadi raja untuk orang Yehuda di Hebron. Bab 3 mulai dari ayat 2. Berapa istri Daud? Di Hebron lahir anak-anak bagi Daud. Yang sulung Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Yang kedua Kileab dari Abigail, perempuan Karmel, janda Nabal. Yang ketiga Absalom, anak dari Maaka, putri Talmai, raja Gesur. Yang keempat Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima Sifatia, anak dari Abital. Yang keenam Yitream dari Egla. Ya, jadi kalau diurutkan, istri Daud yang pertama yang anak Saul itu namanya Mikal. Kemudian Mikal, Ahinoam, kemudian Abigail. Setelah Abigail lalu ada Maaka. Setelah Maaka ada Hagit. Setelah Hagit ada Egla. Yang disebut di sini aja 6. Istri 6. Ya. Kemudian sekarang baru ke bab 5. Bab 5. Semua suku Israel, itu yang bagian utara ya. Tadi kan Daud diangkat menjadi Raja Yehuda kan, yang selatan. Lalu orang-orang dari wilayah utara yang masih dikuasai oleh anak Saul,
datang kepada Daud. Semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan berkata, kami sedarah daging dengan. Sejak dulu ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan tentara Israel. Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang akan menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang akan menjadi pemimpin atas Israel. Kemudian datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Raja Daud mengikat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Mereka mengurapi Daud menjadi sebagai raja atas Israel. Sekarang Daud menjadi raja atas Yehuda dan Israel. Umur berapa? Lihat ayat berikutnya, ayat 4. Umur 30. Sudah jadi raja atas seluruh Yehuda dan Israel. Nah, Bapak Ibu, kalau di zaman dulu ini rupanya angka 30 dianggap sebagai angka kedewasaan gitu ya. Yesus bekerja mulai umur berapa? Sama, 30. Kemudian kalau ngomongin mudanya itu ya, kalau Bapak Ibu mengamati para pemimpin Indonesia di zaman perjuangan, itu banyak sekali orang-orang yang masih bisa dibilang sangat muda ya. Bapak Ibu silahkan mengingat Jenderal Sudirman itu menjadi jenderal umur berapa? Jadi pemimpin kayak gitu itu umur berapa? Jadi Panglima Besar itu baru umur 34. Soekarno ya lebih muda. Yang waktu itu sudah tampak lebih tua itu Muhammad Hatta. Kemudian nanti akan ketemu yang lain-lain lagi. Kalau Bapak Ibu ingat perjanjian Renville apa enggak? Perjanjian yang dilakukan di kapal Renville itu. Pemimpin delegasi Indonesia siapa? Amir Syarifuddin kan ya. Yang kemudian karena diprotes karena perjanjian Renville, wilayah Indonesia menjadi dipersempit. Jawa Barat nggak masuk. Maka divisi pasukan Siliwangi harus ke Jawa Tengah. Perdana Menterinya yang memimpin delegasi itu namanya Amir Syarifuddin. Kemudian dia karena ditolak, nggak diterima, dia mengundurkan diri, tapi kemudian gabung sama Musol yang di Madiun. Waktu terlibat dalam pemberontakan, berarti sudah jadi Perdana Menteri, sudah mengundurkan diri, sudah ikut memberontak. Umur baru 41. Itu kalau melihat usia orang zaman dulu, ya seperti itu yang tampak kita lihat ya. Daud menjadi raja umur 30. Lalu keterangan berikutnya, masih di ayat 4. Ia memerintah selama 40 tahun. 40 tahun. Dia pernah memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Di Yerusalem memerintah selama 33 tahun atas seluruh Yehuda dan Israel. Wah, ini sederhana sekali. Tuhan menyertai Daud ya. Dari dia menggembalakan kambing domba sampai dia menjadi raja. Belum selesai. Hebron itu nggak begitu cocok untuk ibu kota karena terletaknya terlalu ke selatan. Dan kemudian Daud melihat ada kota yang cocok untuk jadi ibu kota. Tapi kota itu bukan kota Israel, bukan kota dari suku-suku Israel, yaitu kota Yebus atau Yerusalem. Dan kemudian Daud, Bapak Ibu lihat bab 5 ayat 6. Daud bersama orang-orangnya. Jadi bukan dengan mengerahkan orang Yehuda, bukan mengerahkan orang Israel, tapi Daud mengerahkan orang-orangnya yang tadi cuma 400 tadi itu. Menyerang Yebus, penduduk negeri itu. Dan kemudian Daud berhasil merebutnya, maka kota itu bisa dikuasai dan menjadi milik Daud. Sekarang bab 5 ayat 10. Daud semakin berkuasa sebab Tuhan
Allah semesta alam beserta dia. Masih disebut Tuhan menyertai Daud. Kemudian setelah menguasai Yerusalem, bab 6, Daud memindahkan tabut perjanjian ke dalam kota Yerusalem. Sehingga Yerusalem bukan hanya menjadi pusat politik, tapi juga pusat keagamaan Israel karena ada tabutnya itu. Nah, Daud sudah membuat istana. Lihat ke bab 5 ayat, balik ya, bab 5 ayat 11. Hiram, Raja Tirus mengirim utusan kepada Daud dan juga kayu aras, tukang kayu, dan tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Daud pun menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan dia sebagai raja atas Israel dan telah meninggikan kerajaannya demi Israel umatnya. Nah, Tuhan menyertai Daud. Sampai Daud jadi raja, sampai Daud punya istana ya. Nah sekarang, bab 7. Ini Daud punya niat yang disampaikan kepada Nathan. Ayat 2. Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda. Lalu Nathan menjawab, baik, lakukan semua yang ada dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Maksudnya, Tuhan yang menyertai aku, tabut perjanjian yang hadir di tabut perjanjian, itu masih tinggal di tenda. Aku sudah tinggal di istana. Maka Daud punya niat untuk mendirikan istana bagi Tuhan. Loh, bagus kan? Daud punya niat untuk mendirikan istana bagi Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, enggak, bukan kamu yang mendirikan rumah untuk namaku. Lihat ayat 13. Anakmu nanti ya, yang akan mendirikan rumah bagi namaku, aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini bicara ayat 13 itu bicara tentang anak Daud. Jadi akan ada anak Daud yang mendirikan rumah atau istana bagi Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 15 dan 16. Daud terima janji dari Tuhan. 15. Kasih setiaku tidak akan menjauh darinya, seperti yang telah kujauhkan dari Saul, yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tuhan sekarang malah memberikan janji kepada Daud. Janjinya, kerajaan Daud akan kokoh selamanya, keturunan Daud akan terus menjadi raja. Kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ke bab 8. Daud mendapatkan banyak kemenangan. Ya, Daud mendapatkan banyak sekali kemenangan. Itu diceritakan di bab 8 itu ya. Lihat sekarang kalimat terakhir di ayat 14. 8, bab 8, ayat 14, kalimat terakhir. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang kita ke bab 11. Di bab 10, Daud itu masih harus mengurus orang Amon yang susah dikalahkan. Tapi Daud sendiri nggak pergi. Daud ada di istana. Sekarang ke bab 11. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya dan berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ia melihat dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat molek.
Tunggu, kalau kita bicara tentang kesalahan Daud, gini ya, ini Daud ngintip apa bukan? Kalau terjemahan yang lama itu kalimatnya lebih indah itu. Tampak kepadanya. Enggak ngintip, Pak. Enggak ngintip. Ngintip. Bangun tidur, naik ke rooftop, lalu melihat-lihat, wow, matanya kemudian tertuju kepada seorang perempuan yang dibilang sedang mandi. Ya, itu saya iri kepada Daud dalam hal ini karena matanya masih terang sekali. Bukan soal perempuannya, tapi pasti belum pakai kacamata itu. Matanya masih terang, masih bisa melihat jauh itu. Kalau saya ngeliat begitu, nggak kelihatan. Itu untungnya pakai kacamata itu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau hanya sampai di situ, melihat perempuan sedang mandi, itu sudah, nggak ada masalah. Tapi kemudian yang terjadi, lihat ayat 3. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, bukankah dia Batseba binti Eliab, istri Uria orang Het itu? Sekarang, Daud sudah dapat identitas. Dan sekarang Daud juga tahu suaminya. Tahu kalau perempuan itu punya suami. Daud peduli dengan itu? Enggak. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Nah, kalau tadi hanya sampai di rooftop dan hanya melihat, nggak ada masalah. Tapi kemudian yang terjadi dengan Daud, tanya, siapa perempuan itu? Dikasih tahu, itu istri Uria, orang Het. Tahu kan kalau Uria itu anak buahnya? Tahu kan? Tapi kemudian Daud minta supaya perempuan itu dibawa ke istana. Terus Daud tidur dengan Batsheba itu. Nah, kemudian lihat yang terjadi berikutnya. Ayat 5. Perempuan itu mengandung dan kemudian perempuan itu memberitahu Daud bahwa dia mengandung. Nah, kemudian Daud berpikir tentang bagaimana caranya menutupi aib ini. Lalu yang dilakukan ayat 6. Daud mengutus orang kepada Yoab dengan pesan. Yoab itu panglimanya ya. Suruhlah Uria orang Het itu menghadap aku. Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, Daud bertanya tentang keadaan Yoab, tentaranya, kemudian situasi perang. Kemudian Daud berkata kepada Uria, pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Uria keluar dari istana dan hadiah raja pun menyusul. Tahu maksudnya? Ini Uria diundang ke istana, diajak makan, diajak ngobrol tentang perang dan seterusnya. Habis itu Daud bilang, udah sana pulang ke rumahmu. Ketika Uria sedang berjalan, raja nyuruh orang bawa hadiah untuk Uria. Yang dipikirkan Daud apa? Namanya prajurit selesai perang, disuruh pulang dari medan perang ke rumahnya, minimal ke rumahnya. Kalau dapat hadiah dari raja, laki-laki suami dapat hadiah dari raja, seneng kan? Yang diharapkan Daud segera pulang menemui istrinya. Udah, sampai di situ pun Daud sudah tenang. Kenapa? Orang sudah lihat bahwa Uria pulang. Wajar kalau kemudian istrinya hamil. Tapi yang diharapkan Daud tentu lebih dari itu ya. Ya Uria tidur dengan istrinya. Tapi yang kemudian terjadi, Uria tidak pulang. Tapi tidur di komplek istana bersama dengan hamba-hamba raja. Nah, kemudian ketika ditanya ayat 10. Bukankah engkau baru kembali dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pulang ke rumah?
Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, Daud ya, mu-nya itu Daud, dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Prajurit yang sangat loyal kepada Daud. Normalnya, raja punya prajurit yang loyal akan senang sekali. Tapi kali ini, loyalitas Uria menjadi menjengkelkan bagi Daud. Sangat menjengkelkan untuk Daud. Kenapa? Uria tidak berlaku seperti yang dia pikirkan. Harusnya pulang, tidur dengan istrinya, udah soal selesai. Pantas kalau kalau Batseba punya anak, gitu kan. Tapi itu tidak terjadi. Uria tidak mau melakukan itu karena hormatnya kepada tabut perjanjian dan kepada Daud sendiri. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 13. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan minum dengannya. Daud membuatnya mabuk. Dalam keadaan mabuk diharapkan Uria akan mengikuti nalurinya dan pulang. Tapi itu pun tidak terjadi. Dalam keadaan mabuk, hebat sekali. Uria masih tetap loyal gitu ya. Karena melihat usahanya gagal, lalu lihat. Daud menulis surat kepada Yoab dan meminta supaya Uria ditempatkan di garis depan dalam pertempuran yang paling sengit dengan tujuan yang jelas. Uria mati, terbunuh. Dan kemudian itu sungguh-sungguh terjadi, Uria mati. Nah, sekarang kita masih di bab 11 ya. Ayat 26. Ketika istri Uria mendengar bahwa Uria suaminya sudah mati, merataplah ia atas kematian suaminya. Setelah berlalu waktu berkabung, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya. Ia menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya, tetapi hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Di sini Bapak Ibu kita menemukan model berbicara dari paling halus sampai menjadi sangat keras. Mulai dengan perumpamaan yang Bapak Ibu semua sudah tahu. Yang tolong diperhatikan sekarang reaksi Daud di ayat 5. Bab 12 ayat 5. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati, anak domba betina harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan. Daud masih bisa menilai yang dilakukan orang kaya dalam perumpamaan yang disampaikan Nathan itu nggak benar. Daud bisa jengkel, bisa marah, tapi lihat muka Daud sekarang. Kemudian Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orang itu. Mukanya pasti langsung berubah itu kan. Nah, kemudian sekarang yang kita perlu perhatikan bagaimana Tuhan melihat perbuatan Daud ini. Ayat 7. Kemudian Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah, ini Tuhan yang bicara ya, yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Oh, ternyata selain 6 istri plus Mikal, ada lagi ini ya. Istri-istri Saul juga diambil oleh Daud. Kemudian
Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan ku tambah lebih banyak lagi bagimu. Ini semua yang sudah dilakukan. Oh, enggak semua. Ini yang dilakukan oleh Tuhan untuk Daud. Lalu lihat sekarang ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jadi matanya? Uria orang Heti itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Ammon. Ini kejahatan atau dosa yang dibuat oleh Daud. Lihat, mulai dengan berzina, kemudian mengingini istri orang, dengan membunuh suaminya lalu mengambil istrinya. Padahal, ini kalau ngomong lebih lugas, sudah punya 6 istri. Masih ada tambahan sebenarnya. Masih, kalau mau dilihat, itu enggak. Selama berada di Yerusalem, itu Daud masih punya tambahan istri lain kok. Lihat di bab 5 ayat 13. Daud mengambil beberapa selir dan istri di Yerusalem. Kemudian bagi Daud masih lahir anak-anak laki-laki dan perempuan. Di situ disebut namanya. Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefet, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Sudah punya begitu banyak, tapi ngelihat istri Uria, Daud sampai melakukan dosa yang seperti itu. Baik, balik ke bab 12. Oleh ayat 10, oleh sebab itu. 1. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Heti itu dan menjadikannya istrimu. Kemudian, 2. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Itu yang kedua. Yang ketiga. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kata Natan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Tapi nomor 3 ini ya. Walaupun demikian, engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini. Karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi 3 keputusan dari Tuhan. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. 2, istri-istrimu akan ditiduri di terang matahari. 3, anak hasil hubungan dengan Batseba akan mati. Nah, kemudian sekarang berikutnya. Ini karena sudah mendengar yang seperti itu, dikatakan Daud, ya, aku sudah berdosa. Lalu Tuhan menyingkirkan dosamu. Ya, tapi yang 3 ini beneran terjadi. Ya, ayat 15. Lalu Natan kembali ke rumahnya. Kemudian Tuhan menulahi anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah untuk anak itu. Ia berpuasa dengan sungguh-sungguh, masuk ke kamar dan semalaman berbaring di tanah. Kemudian datanglah tua-tua istana kepadanya dan meminta dia bangun dari tanah, tetapi ia tidak mau. Ia juga tidak mau makan bersama mereka. Pada hari ke-7 anak itu mati.
Lalu ketika diberitahu anak itu mati, Daud menghentikan puasanya. Kenapa? Dia berpuasa untuk memohon supaya anak itu nggak mati. Tapi tetap saja anak itu mati. Nah, kemudian berikutnya, pedang tidak akan menyingkir dari keluarga. Lihat sekarang bab 13. Di situ ada Amnon, tadi namanya sudah kita lihat ya, yang memperkosa Tamar. Tamar itu adik dari Absalom. Ini semua Absalom dengan Amnon itu saudara. Satu bapak, beda ibu. Amnon memperkosa Tamar. Abangnya Absalom nggak terima. 2 tahun setelah kejadian ini, kemudian Absalom membunuh Amnon. Amnon itu yang paling tua. Dibunuh oleh Absalom. Kemudian berikutnya nanti Absalom itu juga dibunuh. Nah, sekarang kita ke bab 15. 2 Samuel 15. Ini Absalom melakukan pemberontakan. Dan pemberontakannya ini dahsyat. Daud itu kan pengalaman perangnya luar biasa kan ya. Tapi yang kemudian terjadi, Daud harus meninggalkan Yerusalem. Lihat 15 ayat 14. Lalu kata Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama dia di Yerusalem, mari kita melarikan diri atau kita tidak akan lolos dari Absalom. Cepatlah pergi supaya kita tidak segera tersusul olehnya. Dan yang mendatangkan celaka atas kita dan mengalahkan kota ini dengan mata pedang. Ini berarti pemberontakannya hebat sekali. Dan kalau namanya memberontak, ya pasti menyingkirkan raja. Nah, Daud keluar meninggalkan kota Yerusalem. Lalu ayat 10. Keluarlah raja diikuti seisi rumahnya, mengiringi dia, tetapi 10 selir ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Ya, kemudian ya Daud pergi, Absalom berhasil menguasai kota Yerusalem. Sekarang pindah ke bab 16 mulai dari ayat 20. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihatmu, apa yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah selir-selir ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka semua orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Lalu dibentangkan kemah bagi Absalom di atas sotoh di hadapan seluruh Israel, dan Absalom menghampiri selir-selir ayahnya. Lalu nanti ini yang hal yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan tentang Daud ya. Masih ada lagi tentang pedang yang tidak akan menyingkir dari keluarga. Bab 18, Absalom mati dalam pemberontakan itu. Kemudian nanti anak yang dilahirkan Batseba tadi kan mati. Batseba punya anak lagi nanti namanya Salum. Nah, ketika Daud sudah tua, yang paling berhak menjadi raja mengikuti kebiasaan kerajaan itu adalah anak yang bernama Adonia. Amnon yang paling tua meninggal, sudah mati. Absalom juga sudah. Kemudian Kileab nggak ada cerita, nggak ada, kayaknya mati muda deh. Adonia itu yang paling tua sekarang, yang harusnya paling berhak menjadi raja.
Tapi yang kemudian terjadi, Nathan membantu Batsheba, mereka sepakat untuk mengajukan supaya Salomo yang jadi raja. Setelah Salomo menjadi raja, Adonia, abangnya beda ibu satu bapak, juga dibunuh. Jadi Daud harus menghadapi berapa kematian anaknya, kematian karena dibunuh. Amnon, Absalom, kemudian Adonia. Nah, sekarang kita lihat, Daud memang hidup sampai tua ya. Daud mengatakan sudah bertobat. Tapi kemudian perhatikan hukuman konsekuensi dari dosa yang dibuat oleh Daud. Yang tadi saya sampaikan itu. Kayaknya lebih berat Daud daripada yang dialami oleh Saul. Kalau dibilang ada pertobatan, ya bertobat yang seperti apa? Apakah kemudian itu menghilangkan hukuman karena dosa? Enggak. Tapi yang tolong diperhatikan, Bapak Ibu, Daud itu dari muda disertai Tuhan terus. Dia bahkan menunjukkan keunggulan sebagai pribadi karena tidak mau membunuh orang yang mau membunuh dia. Dia menunjukkan bakti kepada Tuhan dengan memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Dia punya niat untuk membangun bait Allah, tapi Tuhan menghendaki yang lain, nanti anakmu yang akan membangun. Daud sudah mengalami hal yang begitu hebat dari Tuhan. Lalu kemudian dia memiliki banyak hal karena Tuhan menyertai dia. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau masih kurang, kalau kamu masih kurang istri, aku bisa nambahin kok. Apa yang membuat Daud jatuh ke dalam dosa itu tadi? Yang kita temukan, ya ketika sedang menghadapi Batsheba, ini Daud, kita bisa katakan ini ya, nggak ingat sama istri-istrinya, nggak ingat sama anak-anaknya, dan terutama dia juga tidak ingat dengan Tuhan. Loh, buktinya kalau nggak ingat sama Tuhan, ini Tuhan sampai mengingatkan, aku sudah melakukan begitu banyak hal untuk kamu. Masih kurang? Aku akan tambahin. Tapi kamu menghina aku dengan melakukan yang jahat di mataku. Nah, Daud nggak peduli dengan yang dikehendaki Tuhan. Ketika dia melihat Batsheba, seluruh dirinya seolah-olah tertuju kepada Batsheba, dan kemudian ya menginginkan Batsheba, dan dia berpikir bagaimana caranya bisa memenuhi apa yang dia inginkan itu. Nah, jatuhnya Daud ada di situ. Yang membuat Daud jatuh ke dalam dosa, ya hal yang seperti itu. Lalu apa yang kita perlu pelajari? Bapak Ibu, begini, setiap orang di antara kita itu pasti itu punya kekurangan, punya kelemahan yang berkaitan dengan jatuh dalam dosa. Kemungkinan saya untuk jatuh dalam dosa yang paling besar itu untuk hal apa? Daud, kalau mengingat 7 dosa pokok, wah Daud, ini urusannya dengan dosa seksual kan ya. Kalau Bapak Ibu, dosa favoritnya apa yang di 7 dosa pokok itu? Favoritnya. Setiap orang punya kecenderungan dan setiap orang bisa jadi punya ya kelemahan yang membuat dia bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, saya perlu tahu kekurangan kelemahan saya yang membuat saya paling gampang jatuh dalam dosa. Daud ternyata kelemahannya ada di soal perempuan, soal dosa, soal seksual kan. Istri sudah 6, masih ada ngambil istrinya Saul juga, mau ngambil istri manapun boleh. Nah, kok ngambil istri orang, membunuh suaminya lagi. Nah, kelemahan Daud ada di situ, dan Bapak Ibu kita bisa lihat, belajar, jangan sampai jatuh seperti Daud, dan kemudian caranya bagaimana? Dalam hal apa saya paling lemah, saya paling gampang jatuh ke dalam dosa, dan kemudian yang berikutnya, kalau saya sudah tahu itu, maka saya akan waspada. Kemudian, begini juga,
ketika orang sedang dikuasai oleh nafsu atau keinginan, itu pikiran juga digerakkan oleh nafsu. Maksudnya, itu yang dipikirkan Daud itu hanyalah gimana cara mendapatkan Batsheba kan. Pertama menutupi aib, kemudian mendapatkan Batsheba, dan pikirannya jalan ke sana kemari dan menemukan Uria disuruh pulang, Uria dibuat mabuk, Uria dibunuh dengan peperangan. Itu kan pikiran yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kewaspadaan tentang hal ini akan menolong kita untuk tidak jatuh dalam kelemahan yang membuat kita bisa berdosa. Dan kemudian yang berikutnya, tentu saja ingatan akan Allah, rasa kebersamaan dengan Allah itu yang tidak pernah boleh lepas dari diri kita. Begitu Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari kisah Saul dan Daud. Nanti di pertemuan berikut kita akan lihat bukan pribadi lagi, tapi bicara tentang bangsa tapi diwakili oleh rajanya gitu. Nanti setelah ini kan setelah Daud ada Salomo. Salomo mati digantikan oleh Rehabeam. Setelah di zaman Rehabeam terjadi perpecahan. Nah, nanti dari situ kita akan melihat kehidupan dan dosa para raja dan kemudian peran para nabi menghadapi mereka. Begitu Bapak Ibu, terima kasih.